Ya, halo semuanya, tonton video ini sampai habis biar teman-teman memperoleh informasi yang lengkap dan tidak dirugikan karena kurangnya pengetahuan tentang produk asuransi yang teman-teman beli. Jadi kalau teman-teman nonton sampai habis, dengan menyisakan beberapa menit, keuntungan yang teman-teman dapatkan juga luar biasa karena teman-teman tidak akan bisa lagi dibohongi, ditipu tentang asuransi. Oke, ya pada video sebelumnya saya sudah mereview satu produk unggulan dari BRI Life yaitu Davestera. Itu yang saya katakan adalah ya unit link unggulan lah karena sifatnya retail. Preminya 300.000 juga masih bisa. Cek aja video sebelumnya, saya sudah pernah review. Nah, ini yang mau saya review kali ini Davestera Optima gitu. Ada kata optimanya. Nah, apa sih bedanya? Nah, sebenarnya dari brosur yang di-download ini juga sudah kelihatan ya. Di sini sepertinya Davestera BRI Life ini yang optimanya itu menyasar nasabah prioritas Bank BRI. Apa sih nasabah prioritas itu? Kalau di Bank Mandiri itu yang punya saldo sampai 1 miliar di depositonya. Kalau BCA itu sekitar 500 juta. Kalau BRI saya nggak tahu. Intinya nasabah prioritas gitu. Nah, sepertinya produk ini menyasar pangsa pasar tersebut. Seperti tertulis di sini. Oke, jadi produk ini bedanya sama Davestera biasa apa? Kalau Davestera biasa, teman-teman bayar terus selama teman-teman masih mau menerima manfaat dari asuransi itu. Jadi bayar terus tiap bulan sampai teman-teman pengen benar-benar tutup. Sampai teman-teman memang tidak ingin lagi menerima manfaat dari asuransi itu. Nah, kalau BRI yang Davestera Optima ini, BRI Life Davestera Optima ini bedanya dia hanya sekali bayar. Kalau yang Davestera biasa, teman-teman itu bayar terus, baik tahunan, ya udah berarti selama masih mau ikutan terus bayar tahunan. Kalau bulanan ya udah terus bayar bulanan. Kalau per 3 bulan atau per 6 bulan ya udah terus. Nah, kalau yang Davestera Optima bayarnya cuma sekali, teman-teman. Menurut saya produk ini ya worth it lah ya kalau model skemanya seperti ini, karena AXA Mandiri juga sempat punya model seperti ini, cuman sudah diganti, di-upgrade dengan nominal yang lebih besar. Sempat punya kayak gini. Persis banget. Nah, saya perlihatkan di sini ya. Kita mulai dari premi dasarnya. Nah, ini produknya itu teman-teman lihat di sini. Itu minimalnya di 15 juta. Jadi sekali bayar, baca itu premi dasar tunggal minimal 15 juta atau 1.500 US dollar. Kayak gitu. Dengan top up minimal 1 juta. Top up itu misalnya teman-teman di tengah jalan pengen nyimpen lagi di sini. Nah, minimalnya itu 1 juta dolar, 1 juta rupiah atau 250 US dollar gitu. Nah, ini adalah premi tunggal. Jadi teman-teman kalau punya uang 15 juta nggak tahu mau dikemanakan, kalau disimpan di rekening biasa kan nggak ada nilai tambahnya, malah tergerus sama biaya admin. Nah, kalau dimasukkan ke sini, teman-teman mendapatkan manfaat. Jadi cuma sekali nyimpan dengan 15 juta jerbret, yaitu minimal ya. Tentu penjualnya ini menargetkan ratusan juta, kalau perlu 1 miliar gitu simpanannya, tapi ini minimalnya 15 juta. Jadi untuk orang-orang yang masih penghasilannya standar tapi punya tabungan itu masih mampu sebenarnya. Itu kenapa saya bilang walaupun dia pangsa pasarnya prioritas, tapi untuk orang-orang biasa seperti kita juga kalau punya 15 juta bisa gitu. Nah, sedangkan di AXA Mandiri sudah nggak bisa, mainnya sudah di miliar-miliaran kalau produk yang model tunggal gini. Oke, sekarang saya akan lihat apa sih manfaatnya. Nah, pertama premi dasarnya minimal 15 juta. Nah, manfaat pertamanya itu apa sih teman-teman? Ini ya, kita bisa lihat di sini. Itu ada yang namanya uang pertanggungan. Nah, uang pertanggungannya itu 150% dari premi tunggal. Nah, kalau misalnya uang pertanggungannya uang premi dasarnya 20 juta gitu ya, 20 juta berarti uang pertanggungan atau santunannya ketika terjadi meninggal dunia pada nasabah itu kalau 150% dari 20 juta berapa? Berarti 30 juta kayak gitu.
Kalau 200%-nya kan itu 40 juta. Jadi kalau terjadi resiko meninggal dunia, teman-teman itu dapat investasi dan 150% uang santunan dari premi teman-teman. Berarti kalau teman-teman nyimpen 20 juta terus meninggal dunia, teman-teman dapat investasinya plus uang santunannya sebesar 30 juta atau 150% dari 20 juta. Ya, cukup jelas ya. Terus ya ini ya keunggulannya, ada gratis biaya penarikan dana, gratis biaya switching. Switching itu pindah fund, pindah manager fund dari misalnya A ke B. Itu manager fund itu udah teknis banget yang mengelola uang teman-teman gitu. Nah, terus yang perlu teman-teman ketahui, saya hanya informasikan yang signifikannya aja perlu teman-teman tahu. Di sini teman-teman bisa dilihat di biaya ya, ini penting juga. Teman-teman harus tahu apa aja biayanya. Nah, di sini biaya administrasi 25.000 per 3 bulan ya. Terus ini biaya administrasi per bulan 25.000 ya, atau saya kurang paham nih. Biaya administrasi hanya Rp 25.000 atau strip USD 3 per bulan. Ya itulah pokoknya sekitar 25.000 per bulan atau per 3 bulan, tidak terlalu masalah. Nah, itu ada biaya investasi, manajemen fee, ada biaya switching. Oke, nah yang perlu teman-teman tahu itu adalah biaya akuisisi ini nih. Biaya akuisisi itu 5%. Nah, ini nggak dijelaskan ya. 5% itu dari premi dasar atau dari total premi. Tapi tebakan saya ini dari premi ya. Jadi teman-teman simpan 20 juta. Nah, 20 juta itu 5%-nya diambil untuk biaya akuisisi. Biaya akuisisi untuk apa ya? Untuk membentuk uang santunan tadi kalau terjadi resiko meninggal dunia gitu ya. Mau dia dari premi dasar full, misalnya teman-teman nyimpan 20 juta, terus 5%-nya diambil untuk akuisisi, atau 20 jutanya dibagi 2, premi dasar dan investasi. Misalnya 20 juta, 15 juta premi dasar, 5 juta top up. Nah, 5%-nya ini biaya akuisisi dari premi dasar biasanya kayak gitu, atau 20 jutanya semua dianggap premi dasar. Saya pikir nggak terlalu signifikan perbedaannya gitu ya. Yang jelas ada biaya akuisisi. Nah, ini ada contohnya di sini. Ini ada contohnya ya, kalau teman-teman baca sini nih. Nih. Bentar. Nah, ini ya. Ada contohnya. Gila. Di sini nih. Bapak Bimo berusia 30 tahun mengambil Davestera Optima dengan pembayaran premi sekaligus sebesar 100 juta dan uang pertanggungannya 150 juta atau 150% dari 100 juta gitu. Nah, kita lihat di sini. Saat usia 50 tahun, Bapak Bimo akan menerima manfaat investasi dengan asumsi tingkat investasi tinggi. Nah, investasi ini nggak pasti. Apakah uang kita yang 100 juta itu sudah untung atau masih di 90 jutaan, karena kan tadi ada biaya akuisisi 5% dari premi dasar kita atau premi tunggal kita. Jadi investasi itu nggak pasti. Tapi kalau teman-teman sudah lama pasti untung, karena investasi itu sekalipun turun ujung-ujungnya naik lagi kayak gitu, asal sabar. Nah, di sini saat usia 50 tahun Bapak Bimo akan menerima manfaat investasi yang angkanya tadi tidak bisa dipastikan. Ini dengan asumsi tingkat tinggi ya, dengan asumsi yang tinggi sebesar 882.532.000. Nah, jadi apabila Bapak Bimo meninggal dunia, 882.532 itu akan ditambahkan dengan uang santunan sebesar 150 juta tadi atau 150% dari 100 juta. Jadi sangat sederhana. Nah, ada juga di sini manfaat rider ya di sini. Jadi kalau teman-teman kecelakaan
di sini nih. Bisa ditambahkan gitu. Tapi itu nggak wajib sih. Jadi kalau kecelakaan nanti ada tambahan santunan seperti itulah. Tapi apa yang mau saya bilang di sini kesimpulannya, kalau teman-teman membeli produk ini itu menurut saya sangat worth it-nya begini. Teman-teman punya uang 100 juta, nggak tahu mau diapain, simpan di sini, udah biarin sampai 5 tahun, biarin sampai 10 tahun, anggap uang hilang aja. Atau bahkan kalau perlu biarkan sampai hari tua gitu. Karena pengembangannya itu sangat bagus dan hanya sekali bayar juga kan. Enaknya nanti sudah misalnya udah 100 juta terus udah jadi 130 juta, bisa kok nggak ditutup, ambil aja 30 juta. Saya pernah ngadepin nasabah gitu, ambil aja 30 jutanya, 100 jutanya biarin jalan terus, udah biarin aja diam. Nanti setelah 2 tahun ada untung lagi 20 juta atau berapapun, ambil keuntungannya, biarkan modalnya di dalam. Jadi menurut saya produk ini sangat worth it ya, masih sangat bagus lah dibandingkan asuransi unit link yang bayarnya itu tiap bulan, karena biaya akuisisinya aja itu 5 tahun. Kalau ini cuma satu kali, bayarnya 1 kali. Dan menurut saya secara jangka panjang kalau tujuannya nyimpen duit, mending ini dibanding yang Davestera yang retail gitu. Ya itu aja ya teman-teman, saya hanya informasikan yang signifikan aja untuk teman-teman tahu. Ya, makasih.